Alhamdulillah, sekarang kita masuk di segmen titip doa. Aminin ya. Mantap, begitu dong, semangat. Supaya di rumah juga semangat juga ngirim nih doa-doa yang apa sih doanya hari ini? Nah, ini lagi mau bacain. Lanjut. Sila. Aminin ya. Aminin ya. Bismillah. Yang pertama dari Instagram @havin_r69. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah. Minta didoain anak-anak saya supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan rukunkan kembali. Karena udah hampir 2 tahun anak-anak saya tidak bertegur sapa. Dan tidak mau saling bertemu. Semoga Allah mengabulkan hajat saya dan kita semua. Amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bismillah, kalau menjadikan anak kita anak yang soleh, soleha, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ketika anak rukun, baik, akur, dan lain sebagainya, perlu doa daripada orang tuanya. Biar apa? Biar kita ini udah pulang ke rahmatullah. Anak kita menjadi anak yang baik, anak yang rukun sama kakaknya, kakak sama adiknya, anak-anaknya rukun kepada anak-anaknya satu sama lain, jadi sepupuannya akur kan semuanya. Itu rezeki yang nggak bisa dibeli. Itu Masya Allah luar biasa. Apa sih doanya? Orang tua selalu mendoakan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikanlah keturunanku menjadi keturunan yang soleh. Kalau dia udah soleh, maka dia akan menjaga daripada silaturahimnya. Kalau dia bukan anak yang soleh, soleha, sulit untuk apa? Untuk menjadi silaturahminya dijaga. Akhirnya ribut, salah sedikit marah, emosionalnya tinggi. Terus apa lagi yang terjadi? Yang terjadi adalah akhirnya berebut harta. Apalagi yang terjadi? Main pamer-pameran, berantem. Inilah yang nggak boleh dimiliki oleh siapa? Oleh mereka anak-anak yang tidak mengerti aturan agamanya Allah. Kalau mengerti aturan agamanya Allah, saling berbagi, saling menasehatin, saling membantu. Rabbi habli minas salihin. Ayo sama-sama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah keturunanku keturunan yang saleh saleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Rabb. Ini doa Nabi Ibrahim ya. Betul. Terus kita kalau doain harus di kepala anaknya gitu juga ya. Yang bagus itu adalah ketika anak mau tidur, dipegang dadanya, dipegang kepalanya. Terus minas salihin. Yang kedua, kalau dia mau sekolah mau berangkat, kasih air segelas, dibacain Rabbi habli minas salihin, diminumin, diusapin ke mukanya, ke dadanya. Masya Allah tabarakallah. Belum selesai lagi, bangun malam doain lagi Rabbi habli minas salihin. Salat malamnya jangan lupa. Masya sama ketika Allah. lagi dalam keadaan berhubungan. Mau doa dulu sebelum berhubungan biar anaknya menjadi anak yang soleh. Amin. Insya Allah jazakallah khair Habib. Ini pertanyaan yang kedua nih Bib dari Instagram @raniyah11. Assalamualaikum Ustadz, doakan agar mama saya nggak mudah percaya berita hoax di grup keluarga. Pusing saya Ustadz, tiap hari ada aja berita hoax, bahkan udah di-share kemana-mana. Tolong solusinya Ustadz. Ini adalah pola pendidikan golongan DE. Oh, maksudnya Kenapa gimana golongan DE? Golongan DE adalah dia menerima, dia share. Karena dia nggak mau mikir itu benar atau salahnya. Kenapa saya bilang golongan DE? Karena harus berpikirlah, wahai golongan DE. Hanya golongan DE aja yang selalu memberikan berita-berita yang nggak benar. Akhirnya timbul perpecahan antara keluarga, temannya, saudaranya, membahayakan dirinya, bisa akhirnya dituntut orang. Ini yang berbahaya. Makanya oleh karena itu kita berharap bukan golongan DE, tapi golongan A, B, C, yang dimana golongan yang terbaik, golongan yang selalu bisa melihat mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Bukan golongan yang dimana mereka tukang gibah, tukang fitnah, menzalimin orang lain. Oleh karena itu, kita berharap, kita berdoa untuk diri kita dan juga buat keluarga kita. Apa doanya? Kita baca doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Ini berharap kepada Allah agar Allah lindungi kita, Allah jaga kita dari keburukan pendengaran, kejahatan, penglihatan, lidah, dan hati kita, dan juga air mani kita, agar kita bukan penzina, bukan juga mendengarkan daripada yang buruk, bukan juga lidah kita menjadi lidah yang tukang ghibah, tukang fitnah, dan juga menghilangkan daripada keburukan, kejahatan daripada tangan kita dan perbuatan kita. Masya Allah, tabarakallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebenarnya doa ini sebenarnya kita baca tiap pagi dan petang, kan zikir pagi dan petang insya Allah. Pagi sore. Baiklah kalau gitu Bib, kita lanjut yuk belajar dengan tema kita, tidak mudah menjadi seorang ayah. Masya Allah. Nah, Ustadz Maulana, udah siap-siap nih Ustadz Maulana. Gimana nih kisahnya di zaman Baginda Rasul, seorang ayah yang dituduh mencuri oleh anaknya sendiri, dituduh mencuri uang oleh anaknya sendiri. Itu gimana Ustadz? Mohon tausiahnya. Makasih banyak Caca Habib, Masya Allah tabarakallah, yang sudah memenuhi kebutuhan dan keinginan jamaah di rumah yang pingin doa-doa, dan alhamdulillah
langsung disampaikan oleh Habib dan diajarkan. Dan caranya gimana? Luar biasa, makasih banyak. Nah, ada satu kisah sosok anak mengadukan ayahnya dengan aduan yang luar biasa. Aduan bahwa ayahnya sudah mencuri hartanya. Sosok anak datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia bawa ayahnya. Bayangkan, anak ini membawa ayahnya. Saya tidak mau berkata menyeret ayahnya. Kalau dibahasakan, menyeret ayahnya. Membawa ayahnya di hadapan Rasulullah untuk diadukan bahwa ayahnya sudah mencuri hartanya. Tahu apa reaksi Rasulullah? Ketika anak itu membawa ayahnya menghadap kepada Rasulullah untuk digugat, untuk dilaporkan, untuk memohon pembelaan, untuk memohon supaya ayahnya dihukum. Apa reaksi Rasulullah? Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Rasulullah yang mulia. Dan tidak ada reaksi pun yang terlihat amarah atau gimana. Tahu nggak apa yang dilakukan Rasulullah? Ketika seorang anak datang menghadap kepada Rasulullah mengadukan ayahnya mencuri hartanya, Rasulullah hanya menangis. Rasulullah hanya menangis. Kagetlah anak itu, kagetlah ayah itu. Dua-duanya kaget. Kaget melihat Rasulullah nangis. Kemudian Rasulullah mengucapkan kata-kata yang luar biasa. Tahukah kamu kenapa saya menangis? Saya mengingat ayahku. Ketahuilah, aku hanya mendengar kebaikan-kebaikan ayahku. Aku tidak pernah melihat ayahku. Sambil Rasulullah meneteskan air mata. Dan apa yang terjadi? Dua-duanya ayah dan anak ini pun ikut menangis. Dan memohon maaf kepada Rasulullah karena telah membuat Rasulullah menangis disebabkan perkara antara keduanya. Dan keduanya pun berpelukan. Antara ayah dan anak berpelukan dan keduanya pun menangis dan berdamai. Peristiwa ini mengajarkan buat kita, ingat bahwa yang harus dilakukan oleh seorang anak adalah mengingat kebaikan orang tua. Sungguh bahagianya kalau kita bisa melihat, menatap wajah orang tua. Karena orang tua adalah rahmat ridha Allah yang ada padanya. Bukan malah menggugat ayah ataupun menuduh ayah yang bukan-bukan. Nauzubillah summa nauzubillah. Allah tabarakallah, bener ya dari perkataan Ustadz Maulana itu kita bersyukur kayak orang kayak saya. Mungkin ketemu sama ayah saya waktunya udah selesai, udah habis. Tapi baginda Rasul bahkan hanya mendengar tentang kisah-kisah kebaikan ayah. Orang ayah kandungnya. Ayahnya Nabi kan meninggal ketika masih dalam kandungan. Betul. Rasulullah. Tapi kan baginda Rasul punya sosok ayah yang beliau luar biasa juga gitu. Masya Allah tabarakallah. Jadi kita tuh orang manusia banyak-banyak bersyukur emang harusnya ya. Dikit-dikit dia tuntut ayahnya. Ayah, kenapa kau tidak seperti ayah orang lain? Kenapa kau tidak ke sekolah? Kenapa kau tidak belikan aku? Kan cuma gitu. Nggak boleh ya. Nauzubillah min dalik. Baiklah kalau gitu. Ustadz Habib, kita lihat yuk nih ada tayangan yang juga menyentuh hati sekali nih. Seperti apa tayangannya? Ini dia. Barakallah, subhanallah, luar biasa ya. Ustadz Syam, kalau kita nggak nangis ya? Enggak. Karena nggak kebaca ya tulisannya. Tahu nggak? Kenapa? Lulus Brimob. Iya, anaknya. aku tahu. Sementara ayahnya adalah apa? Seorang buruh bangunan. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Itu kameramen yang nangis tuh di belakang aku tuh kan. Ustadz Syam, ini kalau misalkan seorang ayah, alhamdulillah pasti punya kebanggaan sendiri ya. Bisa memberikan seluruh tenaganya, konsentrasinya, nafkahnya untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat anaknya. S1, S2 bahkan mungkin ya kan. Seperti tadi lulus Brimob gitu ya. Tapi bagaimana ketika seorang ayah justru afwan gagal memberikan pendidikan Islam. Anaknya dikirim ke sekolah yang terbaik, tapi sholat tahajudnya nggak pernah. Sholat subuh kelewatan terus. Hafalan Quran ya begitu aja. Ngaji ya setahun sekali mungkin pas bulan Ramadan aja gitu. Itu bagaimana tanggung jawabnya seorang ayah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Woi, langsung simpel ya. Simpel. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Maulana, Kak Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung kita garis bawahi bahwasanya
seorang orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik agama kepada anaknya. Seorang ayah wajib mendidik sholat 5 waktu. Wajib seorang ayah mendidik puasa Ramadan. Wajib seorang ayah mendidik mengenalkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Wajib seorang ayah memberitahukan mana batasan aurat anak-anaknya. Wajib seorang ayah menafkahi pendidikan agama terhadap anak-anaknya. Subhanallah. Jadi kewajiban-kewajiban dalam hal mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dari seorang ayah. Wajib seorang ayah mengarahkan akidah daripada anak-anaknya, mengarahkan betul-betul bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tugas seorang ayah terhadap anak-anaknya. Yang kedua, mungkin pertanyaannya, bagaimana jikalau seorang ayah tidak mumpuni untuk melakukan hal tersebut? Akhirnya anaknya diserahkan kepada orang lain. Dalam hal ini dimasukkan kepada lembaga pendidikan seperti pesantren atau mungkin lembaga pendidikan agama yang lainnya. Maka subhanallah, itu adalah termasuk daripada usaha sang ayah. Kita tidak meremehkan seorang ayah yang mungkin tidak punya kemampuan dalam hal tersebut, lalu dia masukkan anaknya ke pesantren. Itu adalah suatu usaha maksimal. Ustaz, karena saya tidak mumpuni, lebih baik saya serahkan kepada ahlinya. Berarti dia juga udah usaha maksimal. Yang keliru adalah yang disebutkan oleh Habib Utsman tadi, mementingkan dunianya dibandingkan akhiratnya. Subhanallah. Dia didik anaknya, nah kau harus sarjana, kau harus jadi seorang ini supaya kau bisa bantuin ayah, supaya kau bisa ini. Subhanallah. Dia mendidik anaknya seakan-akan dunia itu jauh lebih penting dibandingkan akhirat. Maka apakah berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, dia berdosa kepada Allah. Yang kedua, dia berdosa kepada anaknya. Dia berdosa kepada anaknya karena zalim terhadap anaknya. Makanya dalam riwayat disebutkan ada seorang anak yang akan protes di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika diperintahkan oleh Allah masuk ke neraka. Kata anak tersebut, saya tidak sholat bukan karena saya nggak mau sholat ya Allah, saya nggak tahu apa itu sholat, karena ayah saya tidak pernah mengenalkan sholat kepada saya. Saya nggak puasa bukan karena nggak kuat puasa, bukan karena nggak mau puasa, saya memang di keluarga saya nggak pernah disuruh puasa ya Allah. Maka dia, anak tersebut akan protes di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena ternyata selama di dunia justru ayahnya lah yang tidak pernah mendidik agama terhadap anak-anaknya. Maka subhanallah, kalau tidak ada usaha sama sekali, tidak ada pendidikan sama sekali, tidak juga diberikan kepada lembaga yang terbaik untuk anaknya, maka pada saat itulah seorang ayah akan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan termasuk zalim terhadap anak-anaknya. Banyak kisah di dalam Al-Quran, termasuk diantaranya kisah para nabi. Ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Dalam Al-Quran disebut bahwasanya Nabi Ishaq, ya Nabi Ibrahim, semua menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kepada Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, bukan apa pekerjaanmu setelah saya tiada, apa yang kau makan setelah saya tiada, tapi apa yang kau sembah setelah saya tiada. Kemudian ayat yang lain, ku anfusakum wa ahlikum nara, bahkan kewajiban bagi seorang laki-laki, seorang ayah untuk mendidik pendidikan agama terhadap anaknya, termasuk adalah menjaga atau menjauhkan anak daripada api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara, kalau tidak mendidik agama berarti dekat dengan sesuatu yang jauh dari agama. Kalau jauh dari agama berarti dekat, mohon maaf, dekat dengan neraka. Subhanallah. Berarti siapa yang salah di sini? Yang salah adalah ayahnya. Kenapa tidak menjauhkan anaknya daripada api neraka? Padahal menjauhkan dari api neraka adalah kewajiban daripada seorang ayah terhadap anak-anaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi artinya adalah wajib untuk memberikan pendidikan. Memberikan pendidikan agama. Pendidikan agama. Walaupun kalau ayahnya tidak mumpuni tadi, boleh dititipkan kepada yang lebih profesional gitu ya. Tapi intinya itu tetap harus digarisbawahin. Baiklah kalau gitu, jazakallahu khair Ustadz Syam. Nah sekarang kita kembali lagi memberikan kesempatan buat jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita, karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah, Assalamualaikum Ustadz, saya punya anak 3, saya udah berusaha seadil mungkin dengan anak-anak saya, tapi mereka malah merasa saya pilih kasih kepada anak-anak saya. Mungkin saya lebih memperhatikan anak kedua saya karena dia anak istimewa yang dititipkan oleh Allah kepada saya. Bagaimana sebaiknya saya Ustadz? Apakah tetap seperti ini atau bagaimana? Gimana Bib? Boleh tolong dijawab dalam tausiah, silahkan. Ya akhir afwan caca abon Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wajib bagi orang tua untuk berlaku adil terhadap anak-anaknya. Dan bahkan dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika seorang datang kepada Rasulullah. Ada salah satu anak yang dikasih budak, satu anak yang lainnya nggak dikasih, maka suruh kasih yang satunya lagi. Kalau nggak disuruh pergi sama Rasulullah SAW karena dia tidak berlaku adil. Intinya apa? Rasulullah sangat menegaskan dan tegas
untuk orang tua berlaku adil terhadap anak-anaknya. Kalau dia tidak berlaku adil, akan mendatangkan sebuah dampak yang buruk di kehidupan yang mendatang. Ketika orang tuanya nggak ada, anak ini akan menjadi musuhan. Karena apa? Dianggap saingan. Anak ini akan merasa sakit hati. Karena apa? Karena dianggap tidak adil waktu itunya, waktu masih kecilnya. Yang salah bukan anaknya, orang tuanya yang memberikan porsi yang berbeda terhadap anak-anak yang lainnya. Oleh karena itu, ketika kita ingin menjadikan anak keturunan kita rukun, baik, saling sayang, saling menghormatin, antara kakak dengan adiknya, antara adik dengan kakaknya, menghargain, menghormatin, cinta, dan lain sebagainya, maka dibinalah dengan rasa adil yang tinggi dan kecintaan yang luar biasa terhadap anak-anaknya. Saya ketika membawa anak saya berangkat ke luar negeri, saya ajak semuanya. Ketika nggak bisa dia sekolah, saya kasih hadiah karena nggak bisa. Jadi ada hal yang harus dikasih sesuatu terhadap anak-anak tersebut. Apa yang dia minta, apa yang dia mau. Terus anak saya diaman karena dia lagi sekolah, nggak mungkin saya ajak bawa ke Jepang juga kan. Nah, saya bilang sama dia, mau hadiah apa? Ya kan? Saya kasih hadiah. Karena bentuk apa? Bentuk dia kagak ikut, tapi dia kan lagi belajar. Ada pendidikan yang dilakukan. Nah, ada aturan-aturan yang dimana berharap akan aturan tersebut mendatangkan kita dalam kebaikan. Yakni Allah mengatur kita untuk berlaku adil. Adil bukan berarti sama, tapi adil adalah sebuah perhatian yang luar biasa khusus terhadap yang khusus. Anak SD nggak mungkin dikasih sama dengan anak SMA. SD jajan 50.000, anak SMA dikasih jajan 50.000, nggak mungkin. Atau anak kuliah dikasih 50.000, nggak mungkin. Dengan kebutuhannya. Nah, di sini misalkan ada satu kebutuhan khusus. Anak itu misalkan mohon maaf, ada terjadi sebuah cacat dalam kehidupannya atau apapun itu. Maka orang tua lebih memperhatikan anak ini. Yang lain nggak diperhatikan. Nggak boleh zolim juga. Ada porsi-porsi yang pas. Mungkin ini agak dilebihin dulu sebentar dengan waktu yang ada. Misalkan dilebihin 1 jam atau setengah jam. Kasih tahu sama yang lainnya. Mohon maaf, ini dikasih waktu lebih. Karena apa? Karena kesian. Kita harus perhatiin. Tapi tetap perhatiin yang lainnya juga. Porsinya disamakan. Atau bahkan dikurangin sedikit yang ini. Tapi yang ini dilebihkan. Tapi tetap lebih dipadetin isi dari pendekatan terhadap anaknya. Anak itu perlu kasih sayang, perlu perhatian, perlu sentuhan orang tua, dan perlu apa? Nasihat orang tua. Sehingga anak menjadi anak yang baik. Jadi diperbolehkan ketika ada kebutuhan khusus, tapi tidak melupakan anak-anak yang lainnya. Ada juga orang ketika ini kebutuhan khusus, fokus di sini, yang ini terlantar. Ini yang salah. Kebutuhan khusus boleh, ya kan, lebih misalkan 1 jam, yang lain tetap ada 1 jam, ini 2 jam misalkan. Tapi dibikin padat, dibikin tight. Atau 2 jam sisanya atau 1 jam sisanya digabungin bareng-bareng biar lebih komunikasinya bagus dan lain sebagainya. Intinya apa? Orang tua harus memilah-milih dan memilih waktu yang terbaik dengan membuat semuanya seakan-akan sama dan seakan-akan tidak ada yang didiskriminasikan. Insya Allah ini lebih berkah. Karena berharap sakinah mawaddah warahmah, ujiannya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mudah dan enggak gampang. Dengan perjuangan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi hak setiap anak itu memang perlu diperhatikan ya, Bib ya. Betul. Sesuai dengan kebutuhannya. Jadi gimana? Tetap dengan cara yang sama atau tetap boleh cara berbeda ataupun cara yang sama. Yang terpenting apa? Yang terpenting adalah jangan seolah-olah kita menyudutkan anak-anak yang lain atau merasa jauh daripada anak yang lain. Yang penting tetap keadilan itu harus ditetapkan. Harus tetap ditegakkan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, buat jamaah nih, ada sesuatu yang penting loh, yang jamaah juga perlu tahu gimana caranya kita supaya menjaga kesehatan. Yang, udah deh, aku nggak perlu banyak ngomong, mendingan Kak Fadli aja yang ngomong ya. Silakan Kak Fadli. Aduh, gigiku nyut-nyut. Aduh. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Kenapa sih saya dengar suaranya Ustadz Maulana? Aduh, kenapa gigiku nyut-nyut? Kenapa? Dari tadi gigiku nyut-nyut, Li. Kamu ada solusi nggak? Aduh, ya Allah. Itu Ustadz ya, biasanya nih jamaah karena kuman-kuman yang bersarang di sekitar gigi. Dan juga ada di dalam mulut. Ih, serem. Aku ada solusinya. Nah, ini dia nih. Pepsodent Siwak Habatus Sauda. Mengandung siwak dan habatus sauda dengan kandungan alami yang terinspirasi dari sunnah. Seperti siwak yang dikenal mampu membuat gigi putih alami dalam 7 hari. Dan mencegah gigi berlubang. Dan habatus sauda dengan sifat antibakteri yang mampu lawan 99% bakteri dalam gigi dan mulut. Hah? Ini beneran bisa memutihkan gigi dalam 7 hari dan melawan bakteri dalam gigi dan mulut. Hah, terus dulu kandungannya aman dan halal nggak, Li?
Aduh Ustadz Maulana, tenang aja ya. Ini pasti bagus dan insya Allah aman dan dijamin halal. Karena Pepsodent Siwak Habatus Sauda ini mengandung zinc mineral yang efektif 99% melawan bakteri pada gigi, gusi, lidah, dan pipi. Dalam Islam, Rasulullah aja mengajarkan penggunaan siwak untuk membersihkan bagian-bagian mulut. Dan Habatus Sauda tercatat dalam hadis dan dianggap sebagai obat dari segala macam penyakit. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Nah, jadi untuk jamaah-jamaah di rumah, jangan ragu lagi deh. Karena ini selain bermanfaat banget di dunia, membawa berkah juga di akhirat ya. Alhamdulillah. Pepsodent Siwak Habatus Sauda untuk gigi putih alami dalam 7 hari. Lawan 99% bakteri. Alhamdulillah. Buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita lanjut lagi nih. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang nanti insya Allah akan dijawab sama guru-guru kita di Islam Itu Indah. Ingat, jangan pindah-pindah channel dulu ya. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ustadz, dipakai bawah nih. Jangan sampai sakit gigi lagi. Buat saya semuanya? Jangan semua lah, bagi-bagi. Makasih. Subhanallah.